Iya, baiklah. Pertama kita ucapkan selamat dulu kepada Mabes Polri, Polda Metro Jaya ya yang telah berhasil mengungkap ini ya. Walaupun saya dengar ada informasi bahwa ini sudah berjalan 2 bulan ya. Cepat kita nangkap ya, cepat, bagus, berhasil, sukses 321, tetapi kok sampai 2 bulan ya. Nah, kemudian mengapa Indonesia dianggap tempat yang bagus sehingga mereka bergeser mungkin dari Kamboja lari ke Indonesia, dan ini lengkaplah warga negara ASEAN ditambah dengan warga negara China gitu kan, sekian ratus, 321 tidak sedikit, dan bermain di atas di dalam sebuah gedung perkantoran. Nah ini ya selamatlah bisa tertangkap gitu. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi, dan kita berharap seluruh warga negara ini jangan hanya yang dihukum itu 321 orang ini saja, tetapi siapa di atas mereka ada koordinatornya. Di atas koordinator itu ada penyandang dananya. Di atas itu ada bandar besarnya. Seandainya bandar besarnya di negara lain pun atau warga negara lain pun berdomisili di negara lain pun, tetap dia melakukan kejahatan di Indonesia, dan menurut hukum Indonesia itu bukan bisa, tapi dikenai dengan pidana Indonesia. Yang kedua, ini bisa dilacak karena judi online ini lebih gampang untuk mengungkapnya dibandingkan dengan judi sabung ayam atau kartu. Mengapa demikian? Karena jejak elektroniknya ada. Pasti dia menggunakan internet, dan transaksi keuangannya pasti menggunakan transaksi elektronik, yaitu menggunakan e-banking, yaitu electronic banking. Nah itu melacaknya artinya tidak terlalu sulit. Libatkanlah PPATK, libatkanlah imigrasi, dan saya kira ini sudah dilibatkan semua, sehingga masyarakat Indonesia berharap bandar besarnya ini tertangkap. Dan juga di samping itu bisa juga dikenakan siapa sih sponsor di Indonesia atau pelindungnya, pasti ada, karena ini pasti omsetnya itu besar ya, karena yang main judi ini bukan hanya orang Indonesia, bisa dari negara lain. Sesuatu yang dilakukan dengan cara elektronik ya, internet, ini terhubung ke seluruh dunia, dari manapun juga bisa pasang. Jadi pasti dia melakukan, kan dari segi keamanannya bisa lolos. Apa sih alasan yang dibuat masuk ke Indonesia sekian banyak? Apakah pekerjaan dia akan bekerja di pabrik, dan apakah akan bekerja di suatu perindustrian, atau bekerja di mana? Apakah telah mengurus izin kerja atau masuk secara gelap, datang perorangan gitu. Tapi saya tidak yakin dia datang perorangan bisa ketemu di Indonesia di suatu tempat dan bekerja yang sama. Nah itu saya yakin baik dari imigrasi maupun Bareskrim Polri bisa mengungkap ini. Sampai nanti siapa sih koordinator lapangannya, siapa sih sponsornya, siapa sih bandar besarnya, siapa penyandang dananya, dan siapa yang melindungi mereka itu ya, yang melindungi keamanan mereka gitu, atau backingnya itu. Asalnya siapa? Kita harap ini terungkap semua. Saya yakin Bareskrim bisa mengungkap ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.